Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai arsitektur era pasca kemerdekaan hingga Orde Baru. Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka, sebelum memulai materi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adinda Azizatul Fisi Ariandi selaku moderator pada presentasi ini. Dan 4 orang teman saya, yaitu Raka Kresna, Syifa Syahrani, Karisma Mutiara Ramadan, dan Lutfia Putri Denila, yang akan menjelaskan beberapa sub pembahasan. Objek yang kami pilih dari kategori arsitektur ini adalah gedung DPR. Ada pula 3 pembahasan utama, yaitu penjelasan umum, latar belakang, dan konsep desain dari bangunan ini. Baik, kami akan langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu penjelasan umum yang akan dipaparkan oleh Karisma Mutiara Ramadan. Kepada Rara, waktu dan layar dipersilahkan. Penjelasan umum. Gedung DPR mulai didirikan pada tanggal 8 Maret 1965. Pada awalnya, proses pengerjaan gedung ini direncanakan selesai dalam waktu 1 tahun. Namun, karena adanya beberapa kendala, gedung ini baru selesai dibangun pada tahun 1983. Lokasi dari gedung DPR berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 1, Senayan, Jakarta. Luas dari gedung ini kurang lebih 80.000 meter persegi. Arsitek yang merancang gedung ini adalah Suyedi Wiroatmojo. Beliau merupakan salah satu arsitek terpenting di Indonesia. Jika dilihat dari kejauhan, bentuk dari gedung DPR terlihat seperti tempurung kura-kura. Namun aslinya, atap dari bagian gedung tersebut melambangkan kepakan sayap dari burung Garuda yang akan lepas landas. Bentuk dari atap gedung ini adalah setengah kubah, yang mana pada sisi terluarnya agak naik sedikit ke atas, dan pada bagian tengahnya terdapat seperti sabuk yang melengkung hingga ke lantai dasar. Pada bagian atap gedung dilapisi dengan cat berwarna hijau yang memiliki arti kesuburan dan kemakmuran. Akses menuju gedung dapat dicapai dari berbagai arah. Jika dari arah Cawang, kita dapat melewati Tugu Pancoran terus menuju ke Semanggi. Kira-kira 400 meter akan ditemui pintu gerbang utama yang berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Jika dari Selipi, ada 2 pilihan. Pertama, masuk ke Jalan Jenderal Gatot Subroto, berputar arah di Jembatan Semanggi. Kedua, belok kiri di depan gedung BPK, dan belok kiri lagi ke arah Kebayoran Lama. Selanjutnya, belok di pertigaan ke Jalan Tentara Pelajar. Terima kasih kepada Rara atas pemaparannya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Syifa Syahrani. Kepada Syifa, waktu dan layar dipersilahkan. Nah, selanjutnya latar belakang dari pembangunan gedung MPR DPR. Semua itu berawal dari keinginan Presiden Soekarno agar Indonesia dapat bersanding sejajar dengan negara-negara maju. Soekarno juga mendorong pemuda Indonesia, khususnya para arsitek muda dan teknisi, untuk berkarya dengan mengembangkan budaya dan ciri khas Indonesia. Jadi di tiap karya-karya mereka, di tiap karya-karya pemuda arsitek dan teknisi itu harus merepresentasikan karakteristik dari Indonesia. Nah, Soekarno ini menerapkan strategi radikal berdikari yang memiliki arti berdiri di atas kaki sendiri. Dilihat dari era pasca kemerdekaan, ini adalah masa-masa paling kritis untuk Indonesia. Karena ini adalah langkah awal pemerintahan menjalankan kegiatannya, hingga proses berlangsungnya sistem pemerintahan yang masih harus direvisi dan ditinjau kembali. Jadi, semua proses itu mengalami berbagai kesulitan dan rintangan dari berbagai aspek. Ditambah Indonesia sendiri juga beberapa kali menjadi pusat acara besar Asia, bahkan dunia. Seperti GNB, Gerakan Non-Blok, KAA, Konferensi Asia Afrika, serta Asian Games,
pesta olahraga besar di Asia yang harus terlaksana di tengah-tengah berlangsungnya pembangunan dan perbaikan tatanan RI. Nah, semua ini berawal dari kebutuhan lembaga pemerintah akan fasilitas penunjang terselenggaranya administrasi pemerintahan yang kurang memadai. Jadi, kalau misalnya kita biasanya rapat itu ada ruangan khususnya, mereka ini masih belum menemukan ruangan khusus yang bisa dipakai secara berkala. Jadi mau nggak mau, rapat dan konferensi itu diadakan di tempat yang terpisah. Bahkan semenjak awal kemerdekaan hingga terbentuknya KNIP, pada masa persidangan MPRS dan DPR GR pun, para wakil rakyat ini telah berpindah tempat dan kota sebanyak 15 kali. Nah, upaya itu dilakukan untuk mendatangi rapat dan konferensi pemerintahan yang penting. Bahkan, gedung sekretariat KNIP dan pusatnya pun terpisah. Dapat dilihat betapa memprihatinkannya pemerintah yang terjadi karena minimnya fasilitas. Tapi mereka para wakil rakyat terus mempertahankan semangat perjuangan dalam mempertahankan dan memperbaiki tatanan RI untuk bisa membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia ialah negara demokratis yang juga menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Nah, pada masa perpindahan itu, gedung-gedung yang digunakan rapat pemerintahan adalah gedung-gedung lama dengan konstruksi ruang seadanya. Bahkan, DPR GR pernah menggunakan lapangan basket Gelora untuk tempat sidang pleno dikarenakan gedung pusat pemerintahan DPR GR yang tidak memiliki ruang yang memadai. Nah, selanjutnya, kemerdekaan Indonesia menjadi pelopor bangkitnya negara jajahan untuk merdeka dan terjadilah suatu perubahan global. Nah, perubahan global ini terjadi menjelang pembentukan PBB. Situasi tersebut kemudian mendorong Indonesia untuk melaksanakan amanat negara pada pembukaan UUD 1945, yakni menjalankan perdamaian dunia dan menjunjung tinggi hak semua negara untuk merdeka. Maka dari itu, direncanakanlah CONEVO atau Conference of the New Emerging Forces di Jakarta sebagai upaya Indonesia untuk menampung seluruh semangat revolusioner. Nah, pada 8 Maret 1965 melalui surat keputusan Presiden RI nomor 48/1965, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk melaksanakan pembangunan proyek political venues yang bertempat di Jakarta. Nah, proyek ini itu bersebelahan dengan kompleks sport venues di gelanggang olahraga Senayan yang digunakan pas Asian Games. Jadi, sport venues ini ngelengkapin si political venues gitu. Nah, proyek political venues ini dibangun demi kepentingan penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional di bidang politik. Juga untuk persatuan bangsa-bangsa dari negara The New Emerging Forces. Proyek ini ditargetkan selesai sebelum HUT RI yakni 17 Agustus 1966 dengan target waktu pengerjaan pembangunan itu 17 bulan. Nah, rencananya proyek CONEVO ini terdiri dari beberapa konstruksi bangunan lengkap dengan interior dan aspek penunjang lainnya serta landscaping sesuai rencana Presiden RI Insinyur Soekarno. Proyek ini bahkan disusun bagaikan organisasi militer yang beristilah komando dan dipimpin oleh seorang komandan yakni Menteri PUT itu sendiri. Nah, tepat pada 19 April 1965, tiang pancang pertama resmi ditanamkan sebagai awal mula pembangunan proyek political venues ini. Baik, terima kasih kepada Syifa. Akan dilanjutkan oleh Lutfia Putri Denila yang akan membahas mengenai sayembara. Kepada Via, waktu dan layar dipersilahkan.
Keputusan untuk membangun proyek Konevo diputuskan pada 8 Maret 1965, tetapi pada November 1964, pemerintah telah membuka sayembara untuk rancangan kompleks. Berdasarkan catatan, sayembara ini diikuti oleh 3 biro perencana, yaitu Bina Karya, Virama Karya, dan Rencana Jaya, juga peserta perseorangan, yaitu Sojodi Wiryoatmojo, karena permintaan langsung dari Menteri Pekerjaan Umum saat itu, yaitu Mayor Jenderal TNI Suprayogi. Dan ternyata, rancangan Sojodi Wiryoatmojo yang berhasil memikat hati Menteri PUT dan juga Presiden Soekarno. Sojodi Wiryoatmojo merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung dan dikenal sebagai pelopor arsitek modern Indonesia. Pada awalnya, Sojodi merancang desain gedung MPR DPR bersama tim arsiteknya yang terdiri dari Sutami selaku structural engineer serta Nur Ponco selaku staf Sojodi yang ditugaskan untuk membuat maket bangunan. Dengan waktu yang diberikan kurang lebih hanya 2 minggu, mereka pun terburu-buru merancang desain bangunan tersebut. Namun, mereka bertiga berhasil menyelesaikannya dengan sangat baik dan memuaskan. Karyanya merupakan satu-satunya rancangan yang disertai maket. Dia pun berhasil mengejawantahkan permintaan pemerintah tentang penerapan ciri khas Indonesia ke rancangan itu, termasuk bentuk bangunannya yang unik. Pelaksanaan konstruksi tiap komponen bangunannya yang dapat dikerjakan secara terpisah dan tidak harus saling menunggu atau mengganggu. Terima kasih kepada Via atas penjelasannya. Akhirnya, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu sistem penggarapan dan juga konsep desain gedung DPR RI yang akan dipaparkan oleh Raka Kresna. Kepada Raka, waktu dan layar dipersilahkan. Dalam buku Gedung MPR DPR RI Sejarah dan Perkembangannya yang ditulis oleh Budi A. Sukada, Yulis Pur, Hilmi Satria, dijelaskan bahwa gedung DPR dirancang oleh arsitek terkemuka yaitu Sujadi Wirjoatmojo yang ketika itu memenangkan sayembara desain gedung tersebut pada tahun 1965. Lahir dalam ketidaksengajaan, gedung ini berdiri kokoh berkat hasil pemikiran keras Sujadi beserta rekan timnya, Insinyur Sutami dan Insinyur Nur Ponco. Didasari dalam filosofi Hindu kuno, dia dilambangkan sebagai ibu. Secara politis, dia adalah legislatif. Sang ibulah tempat melahirkan anak atau undang-undang setelah bekerja sama dengan sang ayah, sang eksekutif, yang ada di Istana Merdeka. Lalu dibangun gedung baru DPR di Senayan yang dibangun sejak Oktober 2010. Menurut Sekjen DPR RI Indra Saleh, ia mengatakan bahwa desain ini seperti internasional Konevo dengan fasilitas penyelenggaraan kegiatan MPR, DPR, DPRD. Desain ini relevan karena fungsi MPR, DPR, DPRD merupakan representasi masyarakat yang harus menerima apresiasi rakyat yang diwakilinya. Sedangkan landscape kompleks DPR selalu menyertakan unsur air sebagai salah satu elemen pembentukan. Selain sebagai elemen estetis, juga dipergunakan sebagai penghubung antar bangunan yang sudah ada dengan gedung baru dan cadangan air untuk keperluan darurat. Analoginya bahwa apapun yang dilakukan DPR selalu mengalir bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Terima kasih kepada Raka atas penjelasannya. Itulah tadi yang dapat kami paparkan pada hari ini. Kami memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Kami berharap penjelasan dari kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.